Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali hadir di tengah-tengah Anda melalui renungan hari ini, Sabtu 23 Oktober 2021. Tema kita hari ini adalah taati firman-Nya, nikmati janjinya. Bahan bacaan kita terambil dari Ulangan 6 ayat 23 yang berbunyi demikian. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rancangan Allah dari semula dengan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir bukanlah supaya mereka berlama-lama ada di padang gurun. Ada tujuan akhir yang Tuhan berikan buat mereka, yakni membawa mereka masuk pada Abraham beratus-ratus tahun sebelumnya dengan perkataan, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Kejadian 12 ayat 7 dan Kejadian 17 ayat 8. Memang agar janji Tuhan itu tergenapi, maka bangsa Israel tetap harus melakukan peperangan. Namun janji Tuhan itu jelas, yakni mereka akan memiliki negeri perjanjian, yakni Kanaan. Meskipun Tuhan sudah menyatakan janjinya kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, namun realitanya dari semua umat Israel berusia 20 tahun ke atas yang Tuhan bawa keluar dari Mesir, hanya Yosua, Kaleb yang akhirnya berhasil masuk Kanaan dan menikmati janji Tuhan. Apa yang menyebabkan bangsa Israel tidak dapat meraih janji Tuhan itu? Apakah Tuhan ingkar janji? Bukan. Penulis Ibrani mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat masuk ke negeri yang Tuhan janjikan karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3 ayat 19. Ketidakpercayaan inilah yang melahirkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Musa dan Harun sebagai pemimpin yang Tuhan pakai secara luar biasa pun pada akhirnya tidak diizinkan Tuhan masuk Kanaan. Oleh karena di dalam peristiwa mata air Meribah, mereka sempat tidak percaya kepada Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata orang Israel, dan melanggar, atau di dalam bahasa yang LAI gunakan adalah mendurhaka terhadap titah Tuhan. Kita bisa temukan itu di Bilangan 20 ayat 12 dan 24. Sebagai pemimpin, Musa dan Harun tentu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mentaati perintah Tuhan. Namun, kita melihat bahwa mereka berdua mati secara terhormat, bukanlah karena hukuman Tuhan. Harun mati di Gunung Hor, ada di Bilangan 20 ayat 29. Dan Musa dari puncak Gunung Nebo diberi kesempatan Tuhan untuk melihat negeri Kanaan sebelum akhirnya ia meninggal di sana. Ulangan 32 dan 49. Prinsip yang sama juga berlaku di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat menerima janji Tuhan, penting sekali untuk kita mau taat akan firman-Nya. Oleh karena itu, kita memiliki Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, inilah yang menuntun hidup kita untuk taat kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13 dikatakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang diutus Bapa untuk menolong kita, menghadirkan perubahan karakter di dalam hidup kita. Roh Kudus pula lah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal-hal inilah yang terus menolong kita untuk bisa hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tetap mentaati Tuhan sehingga kita akan menerima janji-janji Tuhan. Amin.